Iya Ibu, silakan. Tadi dari Bapak-Bapak sudah ada 3 perwakilan yang memberikan masukan untuk laporan pertanggungjawaban kegiatan Maulid. Dipersilakan dari ibu-ibu yang ingin mewakilkan masukannya. Dipersilakan. Sementara ibu-ibu memberi masukan, kita terpaksa harus makan lagi. Siapa Bu Haji? Boleh Bu Haji? Bu Haji ada 2, Bu Haji Sasono dan Bu Haji Umi. Buat tahun depan nih. Masih jawabannya tuh. Nih, bilangin udah gak ada masukan sekarang. Oh itu. Kalau ada, itu poin banget. Ya, saya beri kesempatan lagi untuk ibu-ibu yang ingin memberi input, bukan masukan. Gak enak kemana, kepada ngomongnya. Silakan. Ternyata tidak ada. Udah hidup aja ya. Tadi sudah diwakili oleh Pak Made ya, dari Bu Eli ya. Mungkin ada tambahan Pak Made? Cukup ya. Oh iya, ini ada tambahan lagi. Karena sempat ada masukan itu masalahnya. Bekok betul. Belum terlain ini baru laporannya dari Pasar Padang. Terkait laporan ini, ibu-ibu kan sebetulnya ada penerimaan yang dari anak buah artinya tidak melalui kendaraan Kota Maraya. Yang mana waktu itu ibu menerima dari bendara hanya 3 juta. Setelah dibelanjakan, namun ada penerimaan sebesar 4 juta lebih, yang pada akhirnya ada saldo sebesar 1 juta lebih. Nah ini kan ibu-ibu punya pendapat di bulan Desember itu kita akan berkesempatan untuk santunan anak yatim. Nah saldo yang ada ini mau dialokasikan untuk santunan bulan Desember. Apakah uang itu akan didirikan dulu ke kas? Sudah Pak, sudah di Paiko. Di Paiko dulu ya. Artinya nanti di bulan Desember itu nanti dikeluarkan lagi istilahnya. Berarti kan udah clear ya. Ibu berarti nggak ada yang lagi ya. Kalau nanti udah rapatnya berubah, nanti masih bahas lagi itu gitu kan. Kalau memang itu sudah clear, paling yaitu tadi Pak Eko mohon maaf pembukaan ini untuk bisa direvisi. Jadi penerimaan yang dari ibu juga sebagai penerimaan di dalam kas ditambah dengan penerimaan yang nasi kebuli itu sebagai penerimaan. Di nanti pengeluarannya dimasukkan yang ibu-ibu juga sebagai pengeluaran juga, pengeluarannya diri juga sampai dengan Pak Eko untuk bisa diurai nanti di dalam pengeluaran, termasuk mana yang belum tercatat seperti ini kebuli ya, kebuli sama aqua ini kan kalau kita lihat tadi itu belum terlihat, kita tahu deh kelihatannya gimana di pengeluaran itu belum terbaca. Nanti tolong nanti dilakukan, kalau sudah selesai nanti bisa dilakukan kembali. Itu aja, karena masih ada agenda lagi yang harus kita bahas. Saya pikir untuk kegiatan ini cukup bisa diakhiri dan nanti bisa dilanjutkan tahun berikutnya. Terima kasih.
Ya, terima kasih. Masih ada tanggapan? Cukup, Pak. Cukup, Pak ya. Dicukupkan saja. Jadi sama-sama kita sudah mendengar masukan-masukan dari Pak Magno, Pak Haji Sapono, dan Pak Ramada ditujukan untuk bendahara Bapak Kok. Dimohon untuk mengkoreksi laporannya agar kita bisa sama-sama mengetahui realnya berapa. Baik, sebelum dibubarkan karena panitia ini di dalam kepanitiaannya dari seksi PHBI, untuk itu kepada Ketua PHBI mohon untuk menyampaikan selayang pandangnya tentang kegiatan kemarin. Kepada Pak Suparno kami persilakan sebelum panitia ini dibubarkan oleh Ketua DKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati kita sebelum kita Bapak Dodi Sukarja, yang saya hormati Bapak Haji Sapono Sarjana Hukum, Pembina dan Nasihat DKI Ikhlas, yang saya hormati Bapak Bildet Dayat DKI Ikhlas sebagai-bagiannya, yang saya hormati spesial berita Bapak Ibu yang masalah ayat selama pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan taufik dan hidayah, rahmat dan nikmat kepada kita sekalian sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dan juga dalam keadaan satu Allah. Semoga salawat dan salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sanak keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya hingga akhir zaman, yang senantiasa setia mengikuti ajarannya. Insya Allah termasuk kita sekalian yang ada di sini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian yang telah meluangkan waktu di dalam kesibukannya sehari-hari untuk memenuhi undangan kami. Semoga dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal yang baik, amal yang soleh. Karena maksud dan tujuannya adalah yang pertama silaturahmi. Betul maksudnya. Dan acara yang di situ yang dikaitkan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW adalah pembubaran panitia. Jadi nomor satu pembubaran panitia. Jadi sebelum panitia dibubarkan, karena mitra saya itu panitia sekarang jadi itu anggota panitia yang besar ya. Jadi saya mesti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras, berdedikasi yang luar biasa, kompak dan bekerjasama yang baik sehingga acara ini bisa berjalan lancar dan sukses. Jadi selamat Bang ya, sukses. Tapi sebelum saya serahkan ke Pak Ustadz Hidayat untuk membubarkan, saya akan bacakan. Betul. Saya kalau dari itu saya bisa maksudnya nanti bacakan itu seksi-seksi. Seksi konsumsi menyediakan makanan dan minuman di mesa. Nah, dan itu secara kualitas dan kuantitas kita nilai bagus. Dengan budget sekian tapi bisa memberikan kualitas makanan dan banyaknya juga. Jadi kita nilai konsumsi bagus. Itu ya semua ya. Yang kedua adalah seksi perlengkapan, mengurus kebutuhan peralatan acara. Ini juga
Tadi seksi perlengkapan, ya, ketua seksi perlengkapan tugasnya adalah mengurus kebutuhan peralatan acara. Jadi yang punya peralatan itu adalah yang punya peralatan. Yang menjadi ketua perlengkapan adalah yang punya gudang peralatan. Ini tidak sulit, pas sekali itu. Jadi kompetensinya pasti kompetensi dan itu menghemat, efisiensi sekali. Jadi tidak salah kalau kita menggunakan dengan mesin yang semoga dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya mohon supaya berbuat baik terus. Perbuatan baik tidak akan kemana, akan kembali ke diri sendiri. Itu perbuatan yang jelek juga begitu. Jadi jangan ditimbang dan pasti dibalas sama yang baik. Terus yang ketiga adalah seksi dekorasi dan tempat menata acara. Seksi dekorasi, sorry seksi dekorasi ya, itu sudah tidak perlu dilakukan lagi. Kemampuannya, talentanya sudah. Artinya coba jangan sampah aja dipegang Pak siapa ada, itu bisa jadi indah. Coba kalau kita lihat ada barang itu Pak Besar ya, profesor ada karung-karung semen, kasih Pak kita ada suruh bikin dekorasi, dia jadi batu seperti yang di Mekah itu, batu halus. Itulah memang talentanya seperti itu. Jadi itu bisa membuat profesi nanti kalau berpensiun bisa menjadi pelaksanaan. Terima kasih Pak Sarmada ya. Jadi kemarin kalau kita lihat barang-barang yang dipajang itu sebenarnya barang ambil di jalanan gitu, ya. Nah, kita kan ikutin bajunya ambil di jalanan itu perawan di tempat situ dulu. Barang di jalanan itu ada. Terus yang keempat, selanjutnya seksi penerima tamu, menyambut tamu sekaligus menempatkan tamu duduk di mana. Itu juga saya pikir bilang bagus lah ya, karena tidak ada tamu yang sampai kebingungan untuk duduk di mana gitu kan. Ada nggak kira-kira kemarin tamu yang nyasar? Ada ustaz itu paling dari kasih yang duduk di mana sebelah sini ada ustaz sebelah sana akhirnya itu yang marah itu seksi penerimaan tamu. Terus dilanjut dengan seksi dokumentasi. Seksi dokumentasi ini juga tidak perlu dilakukan ya. Makasih Pak. Karena apa? Karena kalau zaman dulu itu pakai foto aja itu sudah bisa. Kalau sekarang udah bikin TikTok, sudah pakai apa YouTube, jadi dia udah kemajuan, mengikuti perkembangan zaman, mengikuti teknologi. Jadi itu juga tidak jelek, itu juga bagus, itu juga bisa jadi profesi nanti kalau udah pensiun. Bisa mulai ya, karena itu pakai subscribe. tekuni terus, sukses. Udah jadi YouTuber Pak. Subscribe. Iya. Humas bagian di subrek. Jadi humas itu sangat penting sekali. Kalau kita dulu waktu kerja di pabrik, komunikasi adalah langsung daripada produktivitas. Kalau komunikasinya kita tidak sampai, ya kita tidak berantakan. Jadi penting sekali. Makanya malu-malu Pak harus menyampaikan surat-surat itu juga karena merasa bertanggung jawab. Kalau sampai surat undangan tidak sampai, itu yang datang sedikit. Nah, akhirnya tidak meriah. Seksi keamanan. Jadi tugas seksi keamanan harus menjaga ketertiban dan aman baik pada waktu acara berlangsung. Seksi keamanannya siapa Pak? Agus. Oh Pak Agus ya. Jadi dia secara lahir dan batin strong ya, kuat. Mau halus, oke. Mau keras, oke. Ya, modal tangan. Karena jadi itu juga penting. Kalau ada security, terus ada kacau baru, ribut-ribut. Jadi itu adalah seksi-seksi tugasnya. Saya pikir semuanya bagus, semua kompeten. Tapi apakah itu cukup saja? Tidak cukup Pak. Kalau tidak dikoordinir, kalau tidak ada motornya siapa? Pak Ketua.
Jadi Pak Ketua cukup bagus untuk membuat timbul. Karena kalau kita pada waktu kita kerjakan dengan timbul, menikmati apa namanya, kita bisa menikmati kita kerja yang kolaboratif. Kontrolnya di dalam kita saling berbagi pendapat, pandang dan bekerja sama aktif berpartisipasi dan semua tergantung di situ, tercantum di situ semua. Jadi untuk tahun depan supaya kita pasti karubaran. Mungkin saya sepintas saja Pak, itu aja Pak. Karena kalau saya terus kita nanti kita semua. Tadi pesannya cuma 2 menit cukup. Jadi itu selanjutnya mungkin dengan berakhirnya seluruh rangkaian acara dengan mengawal kami besar Muhammad SAW, maka untuk selanjutnya saya serahkan ke Ketua DKM untuk membubarkan. Mungkin hanya itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih Pak Marno. Kita langsung saja kepada Ketua DKM Pak Marmo. Suka ketua sama Pak Marno. Kita serahkan kepada Bapak Wildan Wijaya selaku Ketua DKM untuk membubarkan panitia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati dan yang saya muliakan, saya selaku ketua DKM mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bahwa pelaksanaan Maulid Nabi besar Muhammad SAW 1440 Hijriah bisa berjalan dengan lancar berkat kekompakan kerjasamanya. Terutama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Sartono sebagai pembina DKM atas, juga Bapak Ketua PHRI, Bapak Ketua Panitia. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Semoga amal baik bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada kesempatan malam ini sebagai penutup atau rapat pertemuan malam ini dan juga sekaligus kepanitiaan pengurus pelaksanaan Maulid Besar Muhammad SAW 1440 Hijriah dibubarkan. Alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Wildan selaku Ketua DKM yang telah membubarkan kepanitiaan pelaksanaan Maulid Nabi pada tahun ini. Baik, Bapak dan Ibu, masih ada agenda yang berikut. Barangkali untuk ibu-ibu sudah boleh selesai Pak Haji ya? Takut? Kalau mau nimbrung nggak apa-apa Bu. Gitu ya. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Bapak dan saudara sekalian, masih ada satu bahasan lagi kita. Mungkin singkat-singkat saja. Ada perencanaan kita untuk memiliki atau bisa mengadakan sarana karpet. Karpetnya mungkin kurang lebih kayak yang di Muhajirin tadi ya. Jadi untuk itu barangkali bisa Pak Haji langsung itu Pak Haji Dedi ya. Untuk sarana dan prasarana kita serahkan kepada Haji Dedi untuk memandu acara pembahasan karpet ini. Kepadanya dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati pada Bapak Wildan Hidayat selaku Ketua DKM Musola. Yang kami hormati Bapak Haji Sabtono selaku pembina, dan yang kami hormati guru kita Bapak Haji Suparja, dan yang kami hormati Bapak-bapak hadirin para undangan atau pengurus DKM yang tidak saya sebutkan satu persatu namanya, kalau tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita dapat berkumpul bersilaturahmi bermuajah di Musala Al-Ikhlas. Tentunya mudah-mudahan kita semua yang ada di sini senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semuanya di yaumil akhir nanti mendapatkan. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang saya hormati, tentunya saya mewakili seksi sarana dan prasarana. 2 minggu yang lalu saya diutus oleh Pak Pembina untuk mengukur luasan daripada lantai musola kita, ya. Karena ada rencana memang kita untuk mengajukan proposal yaitu pengadaan karpet, ya. Kita akan mengganti karpet yang ada sekarang diganti dengan mungkin yang lebih bagus lah, untuk kenyamanan daripada ibadah kita. Saya coba sudah mengukur dan coba saya sudah draft karpet untuk proposalnya, ya. Nanti mungkin mekanismenya seperti apa untuk pendanaannya. Saya ukur waktu itu dibantu oleh Pak Iwal. Itu kalau saya hitungan saya totalnya ada 142 meter persegi. Ini bicara yang dalam semua dipasang karpet termasuk mihrab itu tempat imam semuanya ya. Tapi Pak Ustadz Musawi itu kan sudah menghitung mungkin secara, kalau saya menghitung secara otoket, ya. Pak Ustadz Musawi itu menghitung secara manual juga, itu totalnya 148,5 meter persegi gitu kan. Dan tim sudah coba survei harga dari karpet itu, kalau tidak salah itu karpet mereknya Grip Super Premium Turki, ya Pak. Itu dengan harga per meter perseginya itu Rp430.000 dengan ketebalan 1,4 cm atau 14 mili gitu ya. Nah, kalau ini terlaksana kita dulu juga akan mungkin betah gitu kan, kayaknya mau coba di musolanya, nggak mau pulang-pulang gitu kan, tapi namanya ya harapan saya ini bisa dapat terlaksana, ya. Jadi kalau dikalkulasi untuk apabila dipasang secara keseluruhan itu jadi 148,5 meter persegi kali 430.000 berjumlah 63.855.000. Tentunya kita tidak usah muluk-muluk untuk semua, minimal separuh gitu. Tadi kita separuh dulu mungkin, ya, karena mungkin kalau dipasang pun juga akan terlalu sayang juga mungkin, ya. Paling ya kalau nanti dipasang paling separuhnya dulu untuk kebutuhan sholat kita kan biasanya paling maksimum di 4 sak lah itu tapi udah cukup bagus gitu. Nah ini saya sudah coba, saya belum punya suratnya sama di sini, susunan pengurus juga belum ada gitu, ya. Mungkin nanti proposalnya untuk ini baru saya rekam saja, nanti mungkin coba dirapikan lagi gitu. Saya cuma ada beberapa fotonya saya sampai juga gitu. Nah nanti mungkin mekanismenya saya harapannya nanti mungkin Pak Haji Sabtono Sulawesi bisa menyampaikan. Kalau tidak salah informasi dana awal terkumpul di
diterima juga ya, diterima akhirnya kita apakah bisa dilelang mungkin dari yang ada di sini ya, mungkin ada yang menyumbang entah itu 1 meter persegi atau 1,5 meter persegi ya, itu mungkin bisa, atau 1/4 meter persegi ya tidak masalah gitu kan. Mungkin nanti bisa mekanisme dicoba dari kita yang ada di sini lah gitu kan. Nanti mungkin selanjutnya ya mohon harapan untuk bisa mekanisme seperti apa, mungkin nanti tim bendahara atau tim pencari donatur bisa berjalan. Mungkin itu tadi dari saya sampaikan. Nanti mungkin proposalnya tinggal melengkapi saja perlengkapannya. Nah, ini kapan pelaksanaannya untuk mencari dana dimulai dan deadline-nya berapa lama mungkin gitu ya. Jadi sementara itu dulu dari saya. Saya ini wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Haji Dedi yang telah menggambarkan wacana untuk pengadaan karpet, dan kita sama-sama sudah ketahui dari harga dan kebutuhan yang memang diperlukan nantinya. Untuk itu kami persilakan yang ingin menambahkan teknis mekanisme untuk pencarian dana ini atau yang lain-lainnya dipersilakan. Ketua panitia, udah bukan ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini yang kedua kali saya mengucapkan salam. Yang hubungannya sekarang tinggal usulan untuk pengadaan karpet di ruang utama musola kita. Ya, jadi waktu kita ngobrol-ngobrol itu memang langsung disuruh ukur ke ruang utama. Ruang utama sudah diukur, terus kita waktu hari survei ke toko karpet yang ada di Cihideng, kita rasa ya ada bonus itu memang kita mendapatkan harga 430.000 per meter itu sudah sekaligus pemasangannya ya. Jadi mau dipotong, mau dirobek, mau apa, nanti rapinya dari si pemasang. Mungkin kita sih ya ada terima kasih sama kopi-kopi lah kalau lewatin jam makan saya, kita dikasih makan siang juga kira-kira gitu ya. Jadi dari 430.000 itu kalau ditotal dengan ruang utama itu kira-kira 148 juta, ini 63 juta. 63 juta setengah. Nah, itu kalau menurut saya setelah proposal itu jadi, kita tawarkan dulu ke muslim yang ada di rumah kita, termasuk jamaah RT 02 dan full RT 03 ya. Mau nyumbangnya itu nggak sampai 1 meter pun nggak ada masalah. Jadi kita memberi kesempatan bagi muslim-muslim yang di rumah kita untuk bisa bersedekah, karena tujuan kita adalah pahala yang mengalir ya, kira-kira itu. Karena waktu itu misalnya kita di rumah kita sendiri jamaah dan muslim kita mendapatkan 3 shop 3 baris, nanti sisanya baru kemarin sih bahan sanggup dari donatur. Mudah-mudahan pokoknya kita bantu doa buat Pak Jabno biar berhasil kira-kira gitu ya. Mudah-mudahan berhasil gitu ya. Nah itu karena kalau biasanya kalau orang-orang yang mencari donatur itu kan biasanya bahasanya bagus, bisa orang Jawa merogoh hati gitu Pak. Merogoh hati supaya runtuh itu bahaya. Saya mau ibadah lah, mau amal lah, mau sedekah kira-kira gitu ya. Jadi kalau batasan waktunya mungkin kita belum bisa ini ya, belum bisa ini. Nanti kalau misalnya dari lingkungan kita sudah selesai, itu kira-kira berapa meter gitu Pak Haji, dapat berapa shop gitu ya.
teknisnya seperti itu menurut saya. Tapi nanti mungkin ada usulan yang lebih baik lagi, karena namanya musyawarah itu kan ngambil keputusan dari yang baik-baik diambil yang terbaik, kira-kira gitu. Itu saja dari saya, Pak. Terima kasih. Kalau ada salah lagi saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang berikut usulannya, Pak Maret. Baji. Mudah-mudahan keinginan kita ini bisa dikabul. Ini berawal dengan teman-teman ngobrol-ngobrol gitu kan, terkait dengan karpet. Gimana kalau karpet ini kita ganti, karena ini yang baik ya, saya langsung respon aja. Alhamdulillah teman-teman respon juga. Setelah diukur, survei, mendapatkan harga yang sudah paling paling bagus. Karena pembandingnya saya dengan Pak Jaya juga minta informasi, harganya itu per meter hampir 600.000 dengan barang yang sama. Ini mohon maaf, bukan membandingkan dengan beliau, tapi kita karena untuk kepentingan ibadah tentu saja kita akan menjayakan yang paling terbaik. Itu hanya sebagai referensi. Kemarin itu sebetulnya bisa dapat 430 itu dengan luasan total itu 142. Saya kurang tahu nih kalau bisa bertahap apa enggak, belum tahu juga ya Pak ya. Artinya dengan luasan yang kita sampaikan, dia menghitung kita diberikan harga sekitar 430 yang notabene kurang lebihnya 63 juta. Memang kalau yang 63 juta ini kalau bahasa Jawanya awam-awam. Tapi saya yakin ketika kita berawal dengan bismillah, niat kita ibadah, mudah-mudahan dikasih jalan mudah. Bagaimana caranya? Ya kita ada beberapa metode sebetulnya. Kalau metodenya yang kita cari sodako yang biasa-biasa saja, mungkin bisa terlaksana waktunya panjang. Tapi kalau pengen dapat metode yang lebih singkat, ya, bisa dibagi rata atau dilelang. Sekarang yang gampang aja, umpamanya begini, itu kan 142 meter. Kalau saja satu orang yang ini bisa ngambil 1 meter aja, warga kita RT 2, RT 3 ini 1 meter aja, saya pikir nyari kekurangannya masih tidak terlalu panjang untuk waktunya. Dan itu dikasih tab dapat waktunya juga tidak terikat. Itu umpamanya saya ambil 1 meter nih, kan berarti 430.000. Saya sanggup umpamanya 2 bulan kan, nggak apa-apa. Tapi jelas bisa kita hitung gitu Pak Haji, maksud saya. Nah nanti kan kalau yang punya rezeki kan nggak mungkin saya akan ngambil 6 meter kan. Itu kan sudah mulai agak ini gitu kan. Dan kita juga kan, alhamdulillah kan kita juga ada pemasukan setiap bulan. Nanti kalau setelah kita adakan lelang ternyata masih ada kekurangan, ya nanti kita cari halangan, nanti kita langsung dari situ. Tapi minimal apa yang kita inginkan ini bisa terwujud. Dan nanti kalau sudah proposalnya sudah terbuat, kita buat tim gitu kan. Saya minta Pak Manon nanti jadi bendahara dengan pengalaman yang sudah ada, mobil ambulan rencana
Mudah-mudahan ini bisa terlaksana juga. Modal awal alhamdulillah saya bercanda sih tadinya sama Bu Elis, tapi direspon bagus. Kemarin sebelum berangkat umroh, Anggun datang ke saya menyampaikan ini apa? Niatnya sih sebetulnya saya tadinya keinginannya itu mau pengen mengajukan proposal lewat si awalnya begitu. Tapi ternyata beliau sudah ini, kalau ini ada segini nggak perlu pakai apa proposal gitu kan. Ya sudah, saya agak ini juga kalau mau maju lagi ke jalan agak ini juga ya. Itu tadi begitu kejadiannya seperti itu, saya pikir dengan metode yang tadi kita berbagi apa mengambil sodako satu orang 1 meter atau satu orang 6 meter, ya mudah-mudahan yang ngambil satu orang 6 meter gitu kan. Mudah-mudahan nanti sisa dari kekurangan itu nanti kita carikan talangan, kita bisa atur dari tiap bulan. Banyak DKM kita kan masuk kurang lebih 3,5 ya. Umpamanya nanti pengeluaran rutin itu nanti tolong Pak Eko coba dihitung Pak, pengeluaran rutin DKM operasional itu berapa gitu. Jadi kalau umpamanya kita pinjam ke orang yang bisa meminjamkan anggaran ini, kira-kira bisa berapa untuk mencicil per bulan? 1 juta mungkin kan? Kalau nanti sudah kita berbagi apa sodako per meter itu tadi, nanti dapatnya berapa meter, sisa meternya itu nanti kita coba untuk kita cari pinjaman. Ya syukur-syukur kita bisa kali apa sodako yang lain yang tetap pokoknya nanti pas bulan Ramadan kan biasanya kita pemasukan ini lumayan tuh. Artinya kan uang yang kita pinjam bisa segera kita kembalikan. Uangnya dapatnya 10 kan, ya 5 kita masukkan. Tapi kan apa sisa yang harus kita pertanggungjawabkan kan tinggal sedikit. Yaitu metode-metode yang di dalam anak-anak saya gitu. Mudah-mudahan tidak memberatkan juga gitu. Karena kita ini apa ya? Allahumma paksakan gitu. Saya kadang-kadang sedikit tergelitik ketika orang begitu ini bahasa dia ini suka didulukan gitu. Wah nanti dia gitu. Tapi saya pikir enggak juga sih kalau kita berlomba-lomba bersedekah untuk kebaikan. Iya kan, ketahuan juga enggak masalah gitu. Saya pikir enggak masalah gitu untuk kebaikan masalahnya gitu kan. Dan untuk dari kita untuk kita gitu. Kalau kita karpetnya bagus yang pakai siapa kan kita juga gitu. Kita tempat ibadah kita alhamdulillah sudah cukup bagus walaupun ini musola, tapi kategorinya kalau orang melihat pasti masjid, bukan musola lagi. Karena Al-Jabar di The Hill itu kecil ya Pak ya. Itu udah namanya masjid, bukan musola lagi gitu kan. Dulu sempat debatable dulu zaman kita ini namakan masalah masjid dengan musola aja gitu. Tapi ada yang kekeh tetap harus musola ya udah. Nah itu deh karena itu masing-masing ada pendapat, tapi itu juga tidak mengurangi semangat kita untuk ibadah. Walaupun musola juga kegiatannya pun nggak kalah dengan masjid. Buktinya maulid sama masjid yang di Solo kita nggak bukan mau nyari ini gitu, sombong bukan gitu. Karena maulid Nabi ya kita berlomba-lomba untuk memperlihatkan. Tapi alhamdulillah kita bisa terlaksana. Nah ini keinginan ini kan dari kita, mari sama-sama kita dukung. Mudah-mudahan, nah kita nggak tahu perkembangan wilayah. Siapa tahu tiba-tiba nanti sebelah situ pembangunannya makin besar, gitu kan? Pasti tahu wajirin itu kalau jembatan penuh mau nggak mau kan harus ada pengadaan lagi. Kecuali ada yang pindah ke NDI, gitu kan? Mudah-mudahan
mudah jangan aja. Artinya biar apa kata guru kita kan nanti takut batal gitu kan. Iya kan. Mudah-mudahan itu hanya isu aja kalau bisa dapat kekuatan. Kita apa beberapa kan masih perlu harus di ini lagi. Kalau saya kebetulan banyak orang itu saya nggak khawatir sudah berada jelas. Kadang-kadang itu gambaran-gambaran sekilas gitu, mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti kalau perlu pas ke warga ya jangan hanya petugasnya aja, kita sama-sama lagi biar apa warga bisa memahami. Buktinya kemarin acaranya RW RT nonton sendiri juga dapetnya rumahnya bisa nutup kan yang diminta sama RW gitu kan pas maulid kemarin, padahal kan cuma door to door ya. Nggak tahu itu dapatnya berapa untuk ke karena RW kan anggarannya 70 juta kalau 11 RT dibagi dari 7 bulan 70 kan berarti masing-masing berapa juta. Iya, kayaknya malah surplus kayaknya malah surplus. Itu gambaran yang bisa sampaikan teman-teman, bisa memberikan pandangan. Tapi jangan juga mengajak teman-teman. Kalau yang tidak ini nggak apa-apa. Kita apa beribadah ini dengan hartanya tidak bisa, dengan tenaganya tidak bisa, dengan pikirannya tidak bisa, dengan doanya. Dengar begitu ya. Kalau yang saya dengar dari Pak Haji Panja, kalau tausiah begitu ya Pak Haji. Kalau ibadah itu kalau tidak bisa dengan hartanya, dengan tenaganya, dengan pikirannya, nggak bisa lagi dengan doanya, nggak bisa lagi kita doain ya. Itu saja barangkali kalau apa yang saya sampaikan ini ada kebenaran itu dan kalau ada kesalahan saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Haji Samtono yang sudah memberikan gambaran-gambaran untuk pengadaan karpet di musola kita. Barangkali masih ada masukan lagi dari yang lain. Pak Marno, Pak Agus, langsung kena 2 Pak Agus. Oh 3 langsung. Hari ini langsung tektok. Pak Juni langsung untuk panitia aja. Untuk panitia aja. Panitia apa? Panitia itu lah. Oh iya. Bisa fokus. Gimana? Dibuatin. Ketuanya Pak Marno gitu kan ya. Ketuanya Pak Marno lagi dong. Lelang aja Om. Lelang sini sekalian lelang. Lelang yang hadir di sini kan lelang yang hadir. Udah, apa-apa. Itu atas nama kantor anak saya dan nama kantornya hari. Yang pertama Maksudnya biar berkah kantor anak saya. namanya apa Pak? Hari Saputra. Hari Saputra. Berapa meter Pak? 5 meter. Oke. Haji Dewi. Pak Busro. Haji Agus. Sebentar. Wah, alhamdulillah banyak banget nih. Pak Sep. Agus M. Pak Sep. 2. Urut aja Pak Sep.
2,5 meter. Urutnya pas ya. Diurut dulu, Pak Sep. Diurut dulu. Dari sini pemana terus kita muter. Kan udah pada ngaco Pak, kita layani dulu. Ya. Di Joni 5. Alhamdulillah. Di Joni 5 meter. Sepuluh. 4. Ini besok langsung ke tempat ini. Haji Dedi 4 meter. Ada lagi? Pak Mano? Belum? Pak Wildan? 4. Haji Mano 4. 5. Haji Mano. 4 meter. Pak Wildan? 1 meter. Pak Eko? Pak Robert? 10. Yang kencang 5. Alhamdulillah. Tapi nantinya realisasinya 10 dia. Amin. Tenang itu. Kita saya gosok lah. 5 meter. Pak Materi. 1 meter. Mau nih Pak Materi. Terima 1 meter. Siapa itu? Pak Haji Gatot. Haji Gatot 20. 3. Haji Gatot 3. 3 meter. Tahu lelang. Sebelahnya Sebelahnya Parmo. Parmo. Pak Parmo. Aku nggak usah dicatat Pak. Nanti kalau udah punya duit langsung saya kasih. Oh, gitu. Siap. Masih tanda tanya. Pak D, tanya. Pak D. Pak D. Ini orang. Yung bangkar itu orang. Orang ya. Ya wes. Belum. Pak Agus. Bagus. Insyaallah 1. Insyaallah 1. Artinya apa itu? Agus Suwe. Harus lagi. Pak Lewat. Tajudi sudah. Pak Edi. Kalau ada. Oh iya siap. Pak Mada. Nunggu meterannya dulu. Hah? Nunggu meterannya dulu. Nunggu meter dulu. Pak Cek Wan. 10. Hah? 3. Berapa segini nih? 3. 30. Oh metal. Ini bisnis. Ini boleh aja. Jempolnya banyak amat jempolnya. Jempol. Pak Giono. Saya laporan kaget dulu, Pak. Siap. Abah. Setengah meter. Udah ngomong. Udah. Setengah meter ya Pak? Oh semeter. Wah, Pak Jody. Suka murah-murahin lu. Ya setengahnya. 1 meter. Panut. Jadi kebalik dia. Ketua siapa? Panut 2. Pak Heri. Yusuf. Pak Bagas. Pak Suwartono. Yusuf. Pak Pujo. 1. Alhamdulillah.
Betul, silakan. Ada lagi? Visi Pak Jul, menyusul Pak Aye. Kemudian lagi tadi satu lagi. Apa lagi Pak Jatno? Kita saya nanya. Ini kan hari. Sekarang nanya. Paginya. Sekarang tinggal saya Pak Asep. Terakhir Menyusul. Belum nyusul juga. Tadi siapa? Agus ya? Agus Y. 1. Ayo siapa nama? Waduh, tanya lagi. Tadi kan hari ya. Tadi kan hari ya. Coba kita jumlah ya. Nah. Jadi di rumah 3 kan? Kalau itu udah dapat 50 itu udah dapat 3 sama dia. Lebarnya kan 13. Itu dapat 13 kali 3 ditambahin mana? 3 kan lebarnya 13,3. Masangnya tuh saya kalau saya semua Iya. 13,3 kali 3 berapa? 30. Total kalau 50 itu kalau diuangkan jadi berapa? 51 kali ya? 52 kali 4. Biar jelas. Udah 53 Pak Ji. 53 Pak Ji, 53 ya. 53 kali 4 360. 22 790. ya cukup buat 3 set. Apaan duitnya 22 juta? Iya, 3 set sekitar 20-an sekian lah cuma. Ya tapi kan kita berjalan dulu nih. Sepertiga lah. Lainnya nanti bisa nih Pak ya. Baik, untuk bapak-bapak yang sudah nulis tadi, kalau sudah siap uangnya bisa disetorkan ke Bapak Sumarno. Transfer boleh, cash juga boleh. Nanti di Bapak berbilang. Iya. Rekeningnya. Oke. Atau mau di TF juga bisa transfer. Nanti Pak Marlon siapkan nomor rekeningnya saja. Nah, jurus nggak? 53 meter. 53. Saya ketelu. Saya ketelu. 90 mana? 2 jempol. Belum nanti kan Yang pasti Prianto. Iya. Iya. Besok Aisyah saya belum tahu. Kalau bertahap boleh kan ada telepon. Jangan saja yang punyanya itu yang Panor udah ini siapa tahu malah dapat diskon lagi. kalau bisa bertambah Kalau bisa bertambah bagus. Hanya itu limbah yang suka beli siapa? Buat pancingan maksudnya dikasih. Siapa tahu ada teleponnya ya buat musola kan biar berkah ya. Ya, baik. Barangkali untuk bapak-bapak yang ada di sini bisa bantu menawarkan ke teman-temannya. Teman-teman. Ya, menularkan kebaikan Siapa aja. siapa saja. Nanti bisa langsung chat ke Pak Marno. Nama siapa, berapa meter. Ya, saya rasa ini nggak lama akan tercapai cita-cita. Amin ya rabbal alamin. Barangkali itu saja sudah Ya, cukup malam. Ya, sampai berapa ya? satu lagi tuh Pak. Nanti kita share. Oke, itu nanti bahasan lain barangkali ya. Malam ini kita sudah bahas dari pembubaran sampai dengan rencana pengadaan karpet indah di musola kita. Barangkali cukup sekian. Malam hari ini. Marbot juga perlu dibahas sedikit lah. Karena kasihan juga nanti kalau ada marbot berantakan ini. Kalau gini, kalau menurut saya coba umpamanya honor marbotnya dinaikkan
Mungkin kalau dengan angka itu barangkali bisa ada teman-teman yang ini bisa mempertimbangkan ada nama kerjanya. Jobnya ada. Yang dijadwal aja, artinya gini, untuk setiap hari itu lingkungan dalam sama di sini. Gudang pokoknya seminggu sekali atau seminggu 2 kali itu kalau dibersihkan itu kalau nggak dibersihkan kotor banget. Kalau setiap hari kan terlalu capek. Ya. Maksud saya gudang itu dibersihkan pokoknya seminggu sekali lah. Kalau perlu kita buat jadwal dalam 1 bulan kita adain kerja bakti kebersihan, boleh juga untuk membantu mereka gitu kan. Ada pandangan siapa Pak? Ya. barangkali kalau bisa orang Ya yang biasa jamaah tuh bagus sih. Jadi tahu waktu sholat dulu ada jadi AC-nya bisa diatur juga artinya nanti kalau ada lohor dihidupkan semua pembahasan itu pokoknya hidupkan aja satu yang puspa kemarin nanti pas nanti mau biar atur dia pengeluaran itu juga listrik. Ya. Siapa aja yang Dia menanti baru-baru. ya udah daftar aja ke apa Dibantu sama istrinya nanti kan dia bantu. ya udah berarti udah selesai dapat kerja Udah, siapa? Itu aja sama di dia 2 minggu. Sudah selesaikan alhamdulillah. Kemudian dengan demikian kita akan mengakhiri pertemuan kita malam ini dengan doa penutup. Kita mohon kepada Pak Ipade untuk membacakan doa penutup agar harapan dan cita-cita kita dimudahkan, dilancarkan serta dilaksanakan. Kepada Pak Ipade dimohon untuk membacakan doa penutup. Assalamualaikum warahmatullahi Bapak-bapak, sudah saya sedikit bahwa yang baik Bapak adalah dunia. Kenapa? Karena sholat itu yang kita katakan Bapak-bapak, saya doakan nanti ada doa untuk mendoakan orang lain dimudahkan miliknya. Dan tadi memang rada hilang banget, daftarnya cuma 1,5 meter, jadi ya tidak jadi. Ini mudah-mudahan doakan siapa yang memberikan untuk memberi sejadah itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan takut. Amin. Allah masih hidup kok, kita masih hidup, Allah masih hidup. Jangan takut. Supaya dari mana aja rezeki bisa ada. Jangan mandek-mandek badan. Jangan merasa kita miskin. Sedikit masukin. Walaupun sangat jadi sangat keren gitu. Ya alhamdulillah. Itu saya doakan Bapak yang niat baiknya dan mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya man yaqtafi an khalqi jami'a wa la yaqtafi ahadun bi jami'a wa la ya'lamu indal wa ta'araja'u ila kita akhbat Agisni
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya man yastafi al-khalqi jami'an wa la yaqfi ahadun min khalqi jami'an ya man ta'ala wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya man yastafi al-khalqi jami'an wa la yaqfi ahadun min khalqi jami'an ya man ta'ala wa ta'ala ya Allah. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' taqulu lana jadwalul akhirin wa yatamida wa tantakhirul. Allahumma yassir rizqi wa akhir amwali wa barik li fi mawaqi wa syahir mahlaqi wa hadhi fi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum ya Aziz ya Rabbal Alamin. Allahumma bi kulli ibadihi yad'ukum man yasha wa huwa al-ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Mudah-mudahan dikabulkan doa saya.